Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Agus Wahyudi selaku dosen mata kuliah fikih ibadah dan teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi kelompok kami yaitu kelompok 6 tentang sedekah dan wakaf. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Rina Resiti sebagai presentator pertama, ada Ananda sebagai presentator kedua, ada Wihda Salsa sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Maya Dwi Puspitasari sebagai presentator keempat dan sekaligus menjadi moderator. Pertama adalah pengertian sodakoh. Sodakoh adalah secara etimologi kata sodakoh berasal dari bahasa Arab as-sodakoh. Pada awal pertumbuhan Islam, sodakoh diartikan dengan pemberian yang disunahkan atau sedekah yang disunahkan. Sedangkan secara terminologi, sodakoh adalah memberikan sesuatu tanpa adanya tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodakoh lebih utama apabila diberikan pada hari-hari mulia seperti pada hari Idul Adha dan Idul Fitri. Juga yang paling utama apabila diberikan pada tempat yang mulia seperti Mekah dan Madinah. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang fakir atau orang yang membutuhkan ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah atau yang dalam bahasa Indonesia sering ditulis dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas dari zakat dan infak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Mas'ud Al-Badri berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang muslim itu apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala darinya, maka nafkahnya itu sebagai sedekah. Yang kedua adalah rukun dan syarat sedekah. Rukun dan syarat sedekah yang pertama yaitu orang yang memberi. Syarat orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyarufkan atau memperedarkan. Yang kedua adalah orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberikan kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga adanya ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima. Yang keempat adalah barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual. Bersedekahlah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji atau riya atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut sedekah yang sudah dikeluarkan apabila menyakiti hati si penerima, sebab demikian itu dapat menghapuskan pahala sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Yang ketiga adalah dasar hukum sedekah. Sedekah hukumnya sunnah dengan dalil Al-Quran dan hadis, yaitu mustahab atau dianjurkan, menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya atau sejenisnya yang akan merusak nilai sedekah. Satu-satunya boleh mengumumkan sedekah adalah untuk tahadus binikmah atau motivasi inspirasi bagi seseorang. Adapun dalil yang menunjukkan tentang anjuran sedekah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan kepada orang beruntung itu dalam kesulitan. Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua adalah as-sunnah, artinya barang siapa yang bersedekah secara seharga biji kurma dari usaha yang baik, Allah juga tidak menerima amal selain yang baik, maka Allah akan menerima sedekahmu itu dengan tangan kanannya, lalu menyerahkannya kepada pelakunya, seperti salah seorang kalian menyerahkan mas kawinnya hingga sedekah itu seumpamanya gunung. Artinya sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk sedekah. Bentuk-bentuk sedekah yang pertama yaitu yus konsumtif. Yus konsumtif merupakan zakat yang diberikan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari. Contohnya seperti kebutuhan makanan, pakaian, serta tempat tinggal yang wajar. Kemudian yus konsumtif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama konsumtif tradisional. Yang dimaksud yaitu dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari. Yang kedua, konsumtif kreatif, yaitu barang konsumtif dan digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang sedang dihadapi. Kemudian bentuk sedekah yang kedua yaitu yus produktif.
Yis produktif merupakan dana yis yang diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan. Bantuan ini bisa berbentuk seperti modal usaha untuk mustahik, sehingga dengan demikian dapat membantu kehidupan mustahik secara terus-menerus. Yis produktif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, produktif konvensional. Yis ini diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan ini, mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu produktif kreatif. Yis ini diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk modal proyek sosial maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil. Yang selanjutnya yaitu hikmah dari sedekah. Hikmah dari sedekah yang pertama yaitu sedekah merupakan bagian dari keimanan seorang muslim. Yang kedua, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah dapat menghindari dari berbagai bencana. Yang ketiga, akan dicintai oleh Allah SWT. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu al-waf yang memiliki arti menahan. Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek ataupun benda yang diwakafkan atau juga dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Menurut Abu Hanifah, wakaf merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum tetap memiliki si wakaf dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan atau kebaikan. Mazhab Hanafiyah juga memberikan pendapat bahwa wakaf merupakan tidak melakukan sesuatu tindakan atas satu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan atau sosial baik sekarang maupun yang akan datang. Materi selanjutnya ialah dasar hukum wakaf. Di dalam Al-Quran, dasar hukum wakaf terdapat pada Quran Surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Yang kedua, terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Dijelaskan dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima nasihat tentang harta itu. Ia berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu. Apa nasihat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab, jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Ibnu Umar berkata, maka Umar bin Khattab mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak pada jalan Allah, orang yang terlantar, dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya atau nazir memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencuri kekayaan. Materi selanjutnya ialah hukum wakaf.
Hukum wakaf pada dasarnya adalah sunnah. Selama wakaf itu dipersembahkan demi semua hal yang bermanfaat bagi manusia, serta tetap berada di dalam koridor yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf bisa menjadi wajib apabila diniatkan dengan niat tertentu. Contohnya, apabila seseorang bernazar untuk mewakafkan hartanya, apabila doa dan harapannya terkabul, maka wakaf baginya berubah hukum dari yang asalnya sunnah menjadi wajib, yang hukumnya mubah. Para ulama juga menuliskan dalam kitab mereka adanya wakaf yang sifatnya mubah, di mana orang yang mewakafkan hartanya itu tidak mendapatkan pahala. Contohnya, orang kafir dzimmi yang merelakan hartanya untuk kepentingan umum. Yang hukumnya haram ialah wakaf yang dilakukan di jalan yang bertentangan dengan agama Allah, seperti orang yang mewakafkan hartanya untuk kemaksiatan, judi, minuman keras, dan semua jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, termasuk mewakafkan tanah untuk dibangun di atasnya gereja atau rumah ibadah lainnya. Kemudian rukun wakaf. Rukun wakaf terdiri dari sighat ijab qabul, sighat selain lisan, dengan syarat atau dengan tulisan. Kemudian syarat sighat terdiri dari tanjiz dan ta'bid. Yang dimaksud sighat adalah semacam pernyataan atau ikrar yang diucapkan oleh orang yang punya harta untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. Sighat terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan suatu pernyataan secara tegas dan juga bisa dengan lafaz yang bersifat tersamar, seperti pada kasus talak. Pernyataan yang tegas adalah bila seorang pemilik harta mewakafkan hartanya dengan berkata, "Aku wakafkan harta ini," atau dalam bahasa Arab disebutkan wakaftu. Kemudian yang disebut qabul adalah jawaban dari ijab yang diucapkan oleh pihak yang menerima harta wakaf itu. Namun yang dimaksud dengan pihak yang menerima wakaf bukan nazir atau pengurus harta wakaf, melainkan orang-orang yang menjadi mustahik dari harta wakaf sesuai dengan keinginan dari pemberi wakaf. Kemudian sighat selain lisan. Sighat selain lisan terdiri dari sighat dengan syarat dan sighat dengan tulisan. Sighat dengan syarat yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat seperti menggunakan tangan atau anggukan apabila para pelakunya tidak mampu mengucapkannya karena bisu atau tuli. Yang penting isyarat tersebut bisa dipahami oleh orang-orang yang menjadi saksi. Kemudian sighat dengan tulisan yang dilakukan dengan tulisan hitam di atas kertas putih. Dan memang seharusnya hitam di atas putih ini dibuat meski sudah ada sighat secara lisan. Tujuannya untuk menjadi penguat atau dokumen yang bersifat abadi, agar di kemudian hari tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Syarat sighat ada dua, yaitu tanjiz dan ta'bid. Yang dimaksud tanjiz adalah bahwa seseorang tidak menggantungkan ikrar wakafnya itu dengan kejadian lain. Seperti seseorang mengatakan apabila Zaid datang, maka saya wakafkan harta saya. Tetapi bila Zaid tidak datang, maka tidak jadi saya wakafkan. Akad seperti ini oleh para ulama dianggap tidak sah, karena tidak menggantung, karena masih menggantung atau mu'allaq. Kedua ialah ta'bid. Syarat kedua yang diajukan oleh para fuqaha adalah bahwa sighat atau akad wakaf itu harus bersifat ta'bid atau berlaku untuk selama-lamanya. Maka ketika mewakafkan harta, pemilik harta itu tidak boleh mengucapkan bahwa dia mewakafkan hartanya hanya untuk masa tertentu saja. Bila hal itu dilakukan, maka hukumnya bukan termasuk wakaf. Seperti seseorang mengatakan bahwa saya mewakafkan sebidang tanah buat digunakan sebagai madrasah selama 20 tahun. Setelah 20 tahun nanti, tanah itu kembali lagi menjadi milik saya, seperti semula. Sighat yang benar adalah sighat yang bersifat abadi,
di mana ketika seseorang mewakafkan tanahnya atau hartanya, maka sejak itu dia telah kehilangan harta yang bukan lagi menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Yang berikutnya adalah syarat-syarat wakaf. Yang pertama yaitu wakif atau orang yang mewakafkan. Wakif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif juga harus mempunyai kecakapan hukum atau khalamul ahliyah dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan tersebut meliputi 1. Beragama Islam, 2. Merdeka, 3. Berakal sehat, 4. Dewasa, dan yang terakhir yaitu tidak di bawah pengampunan. Yang kedua ada mauquf alaih, yaitu orang yang diberi amanat untuk wakaf. Mauquf alaih ini dalam literatur fikih diartikan sebagai orang yang diserai amanat untuk mengelola harta wakaf, yang sering disebut juga nadhir, atau dinamakan juga peruntukan harta wakaf. Berkenaan dengan keyakinan nadhir, menurut Nawawi sahnya hukum wakaf kepada kafir dhimmi dengan 2 syarat. Yang pertama, peruntukan objek wakaf yang diamanatkan kepada nadhir tidak berupa ibadah bagi muslim. Yang kedua, manfaat benda wakaf oleh nadhir tidak untuk kepentingan keyakinan si kafir dhimmi. Ada yang ketiga yaitu mauquf atau harta benda wakaf. Perbincangan fikih mengenai benda wakaf bertolak pada pertama, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Bentuk-bentuk wakaf yaitu ada 2. Yang pertama, wakaf ahli. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih bagi keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ahli juga sering disebut wakaf dzuri atau wakaf ala aulad, yakni wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Yang kedua ada wakaf khairi. Wakaf ini ditunjukkan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan lain-lain. Wakaf ini lebih banyak bermanfaat dibandingkan dengan wakaf ahli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.